orang ini mau memberikan kebaikan kepada saya, murni kebaikan, ataukah ada sesuatu di baliknya? Kita diharapkan mampu bagi Tuhan ini, ajakannya adalah ngelimbang-limbang. Kita harus mampu untuk ngelimbang-limbang. Kalaupun kita mengatakan kata baik karena memang orang itu memberikan ketulusan hatinya, bukan kebaikan karena memang mau untuk didorong supaya orang melihat kebaikan orang ini, supaya misalnya saja sebelum pemilihan umum misalnya semua orang dianggap baik, tapi setelah dipilih apakah kebaikannya terlihat? Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita diharapkan mampu untuk melimbang-limbang atau discernment, atau memilah-milah mana yang sungguh-sungguh ini memang baik dan bermartabat di depan Tuhan. Nah, maka Tuhan sebetulnya menginginkan kebaikan itulah yang ditonjolkan, bukan orangnya. Kalau kita melihat justru orangnya yang ditonjolkan, sehingga kebaikannya menjadi hambar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama Ibu bapak saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak, kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dikatakan oleh Tuhan Yesus, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba tapi sesungguhnya adalah serigala. Di sana sebetulnya ungkapannya adalah ajakan Tuhan untuk tidak melihat dari penampilan. Jadi jangan menilai dari misalnya dari sampul gitu ya, atau sampul bukunya begitu ya, tapi lihat isinya. Tetapi pada zaman sekarang, orang yang mempunyai maksud jahat itu juga punya cara tersendiri yang kadangkala orang itu harus berpikir. Ambil contoh, pohon yang misalnya pohon mangga yang buahnya enak dan buahnya yang tidak enak misalnya, itu dilihat dari mana? Sebetulnya dilihat dari penampilan pohonnya juga. Pohon yang enak biasanya itu penampilannya pohonnya jelek justru, tapi pohon yang misalnya yang kecut itu justru penampilannya malah bagus. Kenapa? Karena pohon yang enak pasti akan dilempari oleh banyak orang sehingga tatu atau juga rusak, dan juga dicuri orang sehingga seringkali dahan-dahannya patah. Di situ untuk melihatkan bahwa orang tidak bisa menilai dari penampilannya. Penampilannya kadangkala malah justru jelek pohon itu, tetapi buahnya manis. Penampilannya baik pohon itu, tetapi karena orang menjauhi sehingga orang tidak menyentuhnya, sehingga pohonnya tetap rindang, tetap bagus. Ini kalau pohon mangga. Nah, sekarang kalau bagi diri kita, orang merasakan buah yang seperti apa dari hidup kita? Kita menampilkan buah dari omongan kita, dari tindakan kita, dari sikap-sikap kita terhadap orang lain. Kita menampilkan yang apa? Lalu pertanyaan yang kedua, penampilan kita lalu bagaimana? Apakah orang itu menantikan pujian setiap kali dia melakukan kebaikan? Karena kadang-kala orang itu justru memberikan kebaikan-kebaikan itu untuk dipuji. Nah, kenapa? Ya kita bisa melihat di media massa, di medsos. Orang melakukan kebaikan untuk konten YouTube ya kan? Seringkali kan untuk konten YouTube. Justru dia istilahnya itu ingin untuk dipuji. Dipuji oleh siapa? Oleh orang yang tidak dikenal, karena namanya netizen. Bukan citizen. Kalau citizen itu kan istilahnya orang yang dikenal, orang penduduk. Sedangkan kalau netizen kan orang yang dikenal karena internet gitu ya. Ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menginginkan itu.
Kalau orang itu melakukan kebaikan, ya karena memang ini adalah dorongan dari dalam dirinya. Dan kebaikan itu juga diharapkan bisa memberikan kenyamanan, kedamaian, kebaikan kepada orang lain. Bukan pertama-tama mau untuk dikenali oleh banyak orang, mau untuk terkenal, tidak. Tetapi supaya orang bisa merasakan kebaikan Tuhan itu sendiri. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, Bunda Teresa itu bisa 30 tahun tidak dikenali oleh orang. Setelah 30 tahun dia berkarya untuk membantu banyak orang, baru dikenal oleh banyak orang. Nah, setelah dia ditokohkan oleh banyak orang, dia tidak bisa melayani orang lagi. Karena orang lalu mengerubuti dia. Dia tidak nyaman lagi untuk bisa melayani. Justru di dalam kesepian dia, di dalam keheningan itu, dia bisa melayani kepada orang-orang yang membutuhkan. Diharapkan kita juga kalau melayani, memberikan kebaikan kepada orang lain, bukan demi pujian, tetapi demi kerajaan Allah. Nah, orang itu juga bisa melihat. Nah, kalau kita berhadapan dengan orang, pelayanan orang, orang ini mau memberikan kebaikan kepada saya, murni kebaikan, ataukah ada sesuatu di baliknya? Kita diharapkan mampu bagi Tuhan ini, ajakannya adalah ngelimbang-limbang. Kita harus mampu untuk ngelimbang-limbang. Kalaupun kita mengatakan kata baik karena memang orang itu memberikan ketulusan hatinya. Bukan kebaikan karena memang mau untuk didorong supaya orang melihat kebaikan orang ini, supaya misalnya saja sebelum pemilihan umum misalnya, semua orang dianggap baik. Tapi setelah dipilih, apakah kebaikannya terlihat? Ibu, bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka kita diharapkan mampu untuk melimbang-limbang atau discernment, atau memilah-milah mana yang sungguh-sungguh ini memang baik dan bermartabat di depan Tuhan. Nah, maka Tuhan sebetulnya menginginkan kebaikan itulah yang ditonjolkan, bukan orangnya. Kalau kita melihat justru orangnya yang ditonjolkan, sehingga kebaikannya menjadi hambar. Selamat merenungkan. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau kembali mengingatkan kepada kami supaya kebaikan, kebenaran, keadilan itulah yang tampak, bukan orang yang dipakai untuk mewartakan atau melakukannya. Semoga kami pun semakin teguh dalam melakukan kebaikan, kebenaran, dan keadilan di tengah kehidupan bermasyarakat kami. Dan kami mohon kepadamu supaya Engkau senantiasa juga memberikan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memilah-milah bila kami harus memilih sesuatu yang harus benar, baik, dan juga itu memberikan keadilan kepada kami. Allah yang penuh kasih, kami mohon kepadamu supaya kami mampu untuk melakukan apa yang Kau kehendaki. Allah yang penuh kasih, kami mohon sejenak, kami berdoa untuk ujub pribadi kami kepadamu. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua di dalam hidup, keluarga, komunitas, pekerjaan, dan rencana baik kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudari-saudara, marilah kita pulang, kita wartakan kasih Tuhan. Syukur pada Allah.